Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Sudah cuci tangan? Sudah, Bu. Sudah pakai hand sanitizer-nya ya nak ya. Kemudian kita jaga jarak, bisa sedikit nak. Sebelum kita mulai pembelajaran, tolong Revan disiapkan dulu Revan teman-temannya, kita berdoa dulu Revan. Silakan Revan. Siap, Bro. Hormat, Bro. Tegak, Bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih lebih nyamannya kita belajar, anak ibu siapa yang hafal ayat pendek? Terserah ayatnya mau apa. An-Nas, siapa yang hafal An-Nas? Coba, baca An-Nas A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas, ilahin nas. Sadaqallahul azim. Anak ibu hadir semua? Semua hadirnya? Enggak. Siapa yang enggak hadir? Vanessa dan Yasin. Ada yang tahu kabarnya? Vanessa ada tahu kabar? Sakit. Ibu doakan mudah-mudahan kita semua mendoakan mudah-mudahan Vanessa cepat sembuh. Kalau Yasin ada kabar? Enggak tahu. Mudah-mudahan Yasin juga dalam kondisi yang baik. Ya dulu ya nak, silakan semuanya berdiri. Nah, berdiri semuanya. Nah, ini kenapa pakai jaket gitu? Dingin, Bu. Dingin. Nah, memang udara agak sedikit dingin hari ini ya. Tapi kalau belajar buka ya gitu. Dah bagus, ini rapi. Ini kenapa pakai sandal nak? Rapi bajunya. Oke anak ibu semua, sebelum pembelajaran kita uji konsentrasi dulu. Kalau ibu bilang, ibu berkata baru dikerjakan apa yang ibu suruh. Tapi kalau tidak ada kata-kata ibu berkatanya, jangan ikuti. Paham nak? Siap? Siap, Bu. Semangat, siap? Siap. Oke, kita mulai. Ibu berkata pegang kepala. Nah, bagus, semuanya pegang kepala. Ibu berkata pegang telinganya. Mana telinganya? Keduanya dipegang. Ayo pegang telinganya. Bagus. Ibu berkata lipat tangan di meja. Kemudian tunduk ke kepala. Semuanya udah pegang kepala. Tidak ada. Ibu berkatanya mana? Kita ulang lagi ya. Konsentrasi. Ibu berkata silakan berdiri. Ibu berkata silakan duduk. Bagus. Kita beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih anak. Konsentrasi. Anak ibu masih ingat minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab. Masih ingat berapa kitab yang wajib kita imani? Coba berapa buah? 4. Bagus Revan. Coba sebutkan Revan. Injil. Bagus. Iya. Iya. Kita ulang. Kita beri aplaus untuk Revan. Ternyata Revan ingat materi kita minggu lalu. Ya. Jadi materi kita minggu lalu tentang iman kepada kitab. Ada 4 kitab yang wajib kita imani. Apa tadi ulang? Taurat dulu. Taurat. Kedua, Zabur. Yang ketiga,
yaitu memahami bahaya minuman keras, judi dan pertengkaran. Kemudian KD 4.5-nya menyajikan dampak mengonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Itu dia indikator yang akan kita bahas, nah. Ada menjelaskan pengertian judi dan pertengkaran, sampai nanti kita akan menunjukkan bagaimana cara menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian minuman keras, judi dan pertengkaran atau tawuran beserta contohnya dengan benar. Kemudian yang kedua, menyajikan dalil tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran atau tawuran dengan tepat. Yang ketiga, menyajikan bahaya minuman keras, judi dan pertengkaran dengan rinci. Dan yang terakhir, menunjukkan cara menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Karena itu tujuan yang akan kita capai hari ini. Kemudian ini dia cakupan materinya. Cakupan materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian minuman keras, judi dan pertengkaran. Yang kedua, contoh minuman keras, judi dan pertengkaran. Yang ketiga, dalil tentang minuman keras, judi dan pertengkaran. Yang keempat, bahaya minuman keras, judi dan pertengkaran. Kemudian yang terakhir, cara menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Sekarang langkah pembelajaran kita ini apa? Cara pembelajaran kita hari ini namanya problem based learning atau problem solving. Artinya nanti anak ibu akan kasih gambar-gambar tentang permasalahan hari ini. Kemudian nanti kita akan coba memecahkan permasalahan tersebut, baik dengan diskusi ataupun dengan pembelajaran klasikal nanti. Kemudian anak ibu, nanti ibu juga akan adakan penilaian sikap, baik itu sikap sosial maupun sikap spiritual. Kemudian juga ada penilaian pengetahuan dan keterampilannya. Jadi nanti anak ibu akan disuruh membuat poster. Posternya adalah ajakan bagaimana membawa orang lain untuk menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Selanjutnya anak ibu, mari kita amati gambar. Coba perhatikan. Nih, gambar apa ini? Keras. Minuman keras. Yakin ini minuman keras gambar seperti ini? Iya, karena ada garis merahnya, tanda larangan. Kemudian ini gambar apa ini? Mengapain orang ini? Sedang berjudi, tambah pakai minuman keras. Yang ini? Ya tawuran seperti ini. Bertengkar atau berkelahi. Paham 3 gambar ini? Oke, ini gambar yang pertama. Gambar apa kira-kira ini? Orang sedang mabuk. Yang kedua. Nah, ini apa nih? Main apa tuh? Kok kalian tahu? Pernah ikut ya? Enggak pernah? Ini judi apa kira-kira nih? Judi online. Ya, macam-macam permainan judi online. Yang ketiga. Nah, ini biasanya sering kita tonton nih di televisi. Gambar apa nih? Iya, orang yang sedang tawuran. Ini anak sekolah enggak nih? Anak sekolah sepertinya? Kayaknya iya, pakai ada seragamnya, walaupun pakai jaket ya. Dah. Nah, anak ibu udah diamati gambar. Ada 3 gambar di tangan ibu. Kemudian di layar berapa gambarnya? 3. Berapa semua gambar yang sudah kita amati? 6. Sudah ada 6. Oke. Selanjutnya anak ibu perhatikan video berikut ini.
Sebuah video berisi pelajar SMA berpesta miras menjadi viral dan menghebohkan warga. Ya, polisi akhirnya mencari 8 siswi tersebut dan memanggil orang tuanya. Selain merusak mental, minum-minuman keras bisa membuat suram masa depan mereka. Sudah mengamati gambar. Masih ingat gambar apa yang kita amati tadi? Masih ingat? Nah, kita juga sudah mengamati video. Video tentang apa tadi? Siapa yang masih ingat? Tentang pelajar yang pesta minuman keras. Kan kita udah duduk berkelompok nih. Udah 3 kelompoknya. Kita udah bentuk kelompok kemarin. Nah, anak ibu coba kelompok ini tadi apa yang kira-kira masalah yang sering terjadi hari ini di kalangan pelajar terkait materi kita ini. Apa yang sering terjadi di kalangan pelajar? Coba lihat, ada nggak pelajar yang minum minuman keras? Ada, berarti satu masalahnya tentang minum minuman keras. Yang kedua, apa lagi kira-kira? Pertengkaran atau yang sering istilahnya itu tawuran. Bagus. Ini mana suaranya? Coba tepuk tangan semuanya biar semangat. Nah, sekarang anak ibu yang sebelah sini, apa lagi? Tadi minuman keras sudah. Judi online belumnya? Berarti ada yang ketiga itu judi online. Yang terakhir adalah tawuran. Nah, jadi udah ditemukan 3 masalahnya ya. 3 masalah yang benar-benar ini sering terjadi di kalangan siswa. Berarti sekarang kita akan coba bahas itu, yang 3 itu. Nah, untuk kelompok 1 ini kelompoknya Revan. Ini membahas tentang minuman keras. Silakan dibuka buku cetaknya, buka buku catatannya. Nah, gimana nak? Udah siap? Revan? Bagus. Siapa duluan nih? Duluan selesai nih? Belum? Sedikit lagi. Lanjutkan. Selesai nak? Nah, berarti ada 2 kelompok yang tadi sudah selesai duluan. Kita lihat nanti mana penampilannya, mana yang paling lengkap jawabannya. Berarti itu nanti bisa menjadi kelompok terbaiknya. Jangan. Oke, karena semuanya udah selesai, sekarang anak ibu tadi kan nggak tahu jawabannya, udah dicari isinya. Sekarang anak ibu akan tuangkan itu semua ke dalam mind mapping. Nah, ini ada contoh mind mappingnya. Nah, lihat gambar. Jadi modelnya terserah anak ibu. Yang jelas cara membuatnya. Ya, cara membuat yang pertama fokuskan dulu ke tengah. Boleh di tengah ya, atau bagian atas nanti tergantung gambar. Fokus di sini apa masalah? Nah, ini kan contoh ya. Ini contohnya tentang dinasti Umayyah. Nah, nanti kalau anak ibu buatnya modelnya model lingkaran, kalau model lingkaran yang anak ibu buat, maka fokus di tengah dulu untuk masalah. Ada yang model pohon. Nah, ini ada contohnya ibu yang model pohon. Lihat ya. Nah, ini yang model pohon namanya nih. Jadi kalau model pohon ini berarti judulnya dibuat di bagian batangnya. Bagian mapping itu adalah peta konsep. Nah, jadi peta konsep itu bisa jadi yang ibu buatnya dalam bentuk peta pohonnya, atau petanya seperti gambar yang di atas tadi, boleh. Atau anak ibu seperti yang ada di buku. Buku kan ada kotak-kotak aja. Boleh seperti itu. Kita kasih waktu 5 menit untuk memindahkannya ke mind mapping. Ya, yang bahan kita hari ini pindahkan ke mind mapping. Silakan. Nah, di belakangnya juga. Boleh pakai pensil, boleh. Ada pensil? Enggak. Kalau pakai pensil boleh
dari kelompok 3, saya akan membacakan masalah tentang pertengkaran. Ya. Yang pertama, penyebab masalah pertengkaran. Yang pertama, saling mengejek dan perebutan wanita. Ya. Yang kedua, apa bahaya pertengkaran? Yang pertama, menyebabkan luka atau sampai meninggal dunia. Ya. Yang kedua, ketika pertemuan selalu bermusuhan. Hmm. Yang ketiga, orang lain akan menjauh. Ya. 3. Bagaimana solusinya atau menghindarinya? 1. Ajukan pertanyaan terbuka. Yang kedua, membentuk karakter yang positif. Nah, ini dia mind mappingnya, bagus sekali. Kita kasih plus untuk kelompok 3. Nah, ini kelompok yang pertama selesai. Terima kasih Isan, silakan kembali Isan. Sekarang anak ibu, dari 3 penampilan anak ibu tadi mengenai bahaya minuman keras, bahaya judi, dan bahaya pertengkaran. Sekarang coba siapa yang bisa mengupas kembali, jelaskan kembali. Kira-kira apa bahayanya kalau seorang peminum minuman keras? Sekarang Fajri, Mabuk. mabuk. Kalau selain mabuk apa lagi? Gangguan jiwa. Gangguan jiwa atau kejiwaan. Nah, jadi orang yang minum minuman keras jiwanya akan terganggu. Sekarang orang yang suka main judi online, kira-kira apa akibatnya? Nah, ekonomi keluarga, beli pulsanya berapa? Beli paketnya berapa? Ya. Kemudian kalau ujung-ujungnya nanti nggak ada uang, akhirnya apa? Maling. Nah, maling intinya kan? Nah, terjerumus ke perbuatan yang tercela atau yang tidak terpuji. Kalau tawuran apa tadi? Apa akibatnya kalau orang tawuran? Iya, ada kematian, ada luka, ada geger otak, ya. Kemudian ada kerusakan bangunan. Nah, itu akibat dari tawuran. Kemudian bagaimana cara solusinya supaya kita tidak masuk ke dalam kelompok orang seperti itu? Nah, rajin berbuat baik. Kalau kita baik semua orang, apakah masih ada tawuran? Tidak. Apakah ada orang yang marah sama kita? Tidak. Yang kedua apa lagi? Ya, taat beribadah kepada Allah. Tidak. Apa lagi? Ya, usahakan apa yang kita konsumsi itu adalah makanan yang halal. Apa lagi caranya supaya terhindar? Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dekatkan diri kepada Allah. Apa lagi? Nah, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ingat, kalau kita bergaul dengan penjual parfum, maka kita ikut harum. Kalau kita bergaul dengan sapi, kira-kira baunya seperti apa? Seperti sapi. Apakah Allah masuk itu? Nah, apabila kita bergaul dengan orang baik, maka kita juga akan jadi baik. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang suka berbuat buruk, maka kita juga akan terbawa buruk. Sekarang anak ibu tolong perhatikan ke depan. Ini sebagai penguatan saja dari apa yang sudah anak ibu jelaskan tadi di depan, apa yang sudah anak ibu jawab dari pertanyaan ibu. Ini penguatan saja. Yang pertama, dalil. Nah, tolong diamati ke depannya. Ini dalil tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Nampak, nah? Di bahan ajar juga ada itu. Coba dilihat bahan ajarnya. Coba, siapa yang mau baca? Dora bisa? Coba Dora. Silakan Dora. Suaranya lebih besar Dora. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru
rijsum min amal misyaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bagus. Apa lagi ayat 91-nya? Fajri bisa Fajri? Silakan Fajri. Silakan bacalah jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayat 91-nya, ayyuhalladzina Innama yuridu syaitanu innama yuridu asyaitanu an yuqa'a bainakum bainakum adawatan bainakum adawatan wal baghdha'a fi qamri wal maisir wasuddakum an dzikrillahi wa anis salata fahal antum muhtahun. Sadaqallahul azim. Siapa yang paham maksud ayat ini? Kira-kira apa kita yang disuruh, apa kita yang dilarang dari ayat ini? Dari ayat 90 dan 91. Kira-kira apa kita yang disuruh dalam ayat ini? Menjauhi minuman keras. Apa lagi? Bagus ini si Isan. Apa lagi Isan? Ada rokok di sini, mana rokok? Yang di dalam ayat, Apa lagi yang dilarang, yang disuruh kita? Menjauhi apa lagi? Menjauhi judi. Apa lagi? Menjauhi pertengkaran. Bagus. Apa jadi? Ayo tepuk tangan, kasihlah semua kawan yang lain. Apa lagi yang disuruh kita? Menjauhi apa? Minuman keras. Apa? Kebencian. Artinya permusuhan. Nah, ini tentang pertengkaran. Nggak boleh saling benci, nggak boleh saling bermusuhan. Kemudian yang dilarang tentu yang tadi ya nak, dilarang berjudi. Apa lagi? Dilarang minuman keras. Apa lagi yang dilarang? Bertengkar atau bermusuhan. Kemudian juga dilarang berkorban untuk berhala. Dan tadi itu di ayat 90. Kemudian juga dilarang kita mengundi nasib. Menentukan takdir kita adalah Allah. Paham tidak? Selanjutnya ini dalilnya, ini dalil pendukungnya juga di 32 tentang pertengkaran. Nah ini tadi anak ibu sebagai penguatan pengertian minuman keras. Jadi minuman keras itu minuman yang memabukkan. Ya apapun jenisnya, apapun namanya, kan banyak namanya ya. Jadi apapun jenisnya, apapun namanya yang memabukkan, yang mengandung unsur yang memabukkan itu disebut dengan khamar. Nah, tidak sekedar minuman keras saja, nah. Bahkan narkoba itu kan dalam bentuk benda padat ya. Ada yang bentuk benda cair. Pokoknya kan mabuk orang, hilang kesadaran orang kan kalau pakai narkoba. Ya, baik yang pelnya, ada yang sabu-sabunya, ada yang disuntikkan, ada yang dihisap, macam-macam ya. Nah, itu juga tergolong dengan khamru. Ya, jadi khamru itu tidak sekedar tua, tidak sekedar whisky, tapi segala yang memabukkan, yang menghilangkan kesadaran itu disebut dengan khamar. Dan itu, nah, itu disebut dengan khamar dan hukumnya adalah haram. Kemudian al-maisir ini jenis perjudian.
ada taruhannya di sana, ada yang merugikan salah satu pihak. Nah, itu disebut dengan judi. Kemudian tawuran ini adalah interaksi yang saling merugikan. Jadi kalau orang biasanya kalau interaksi itu kan saling menguntungkan. Ini saling merugikan, adu jotos, bertengkar, saling menyakiti. Nah, itu yang tawuran. Kemudian bahayanya sudah disebutkan tadi, kalau minuman keras mabuk, tekanan darah tinggi. Nah, orang itu suka marah-marah, dengan perbuatan setan, merugikan pribadi dan orang lain. Dia dapat merugikan ekonomi, ya tadi. Nah, dijelaskan lagi yang hilang rasa kasihan, malu. Nah, dia mau aja kalau orang udah terjerat berjudi, nah emas yang dipakai suami istrinya itu diambil, bahkan subangnya dari telinganya ditarik. Begitu bahayanya orang berjudi itu. Bahkan uang untuk beli beras untuk makan nanti siang diambil. Nah, dipakai untuk berjudi. Kenapa? Berharap menang, ternyata kalah terus. Nah, kemudian dapat menghancurkan kestabilan negara, keharmonisan rumah tangga. Kemudian bahaya tawuran, nah ini tadi sudah disebutkan. Yang pertama, selalu suka dengan tindak kekerasan, maunya keras, mau pukul orang, lempar orang yang batu, mau seperti itu. Kemudian bagaimana cara menghindari ini dan terlalu sebenarnya. Nah, baik judi, baik tawuran, ini caranya. Oke, anak ibu, berarti sudah sampai kita di akhir pembelajaran. Bagaimana? Senang belajar hari ini, nak? Senang? Nah, kalau senang, ibu juga senang belajar dengan anak ibu hari ini. Semua tugas-tugas dikerjakan, belajarnya semangat. Cuman ada tadi Muhammad apa tadi namanya? Fadil. Agak cuek-cuek tadi, nggak mau ikut diskusi. Nah, nanti nggak boleh seperti itu ya, Naya. Dah, semangat. Nggak boleh temannya belajar, kita nggak belajar, ya seperti itu. Nah, kemudian yang lain tadi sudah ikut kerjasama, sudah semangat belajarnya. Kalau siapa maunya pulang ini dari tadi kan? Ya seperti itu, semangat belajarnya. Kemudian, anak ibu, tadi kita sudah ingat semuanya, sudah kita bahas mengenai bahaya minuman keras, judi dan pertengkaran. Nah, anak ibu, karena waktu kita masih ada, anak ibu ini ada. Nah, ini ada LKPD. Silakan anak ibu kerjakan LKPD ini tidak terlalu berat. Apa yang sudah kita bahas tadi? Nah, ini simbolnya di rumah aja kita kerjakan lagi. Silakan. Ini LKPD-nya. Anak ibu, masing-masing dapat LKPD, jawab pertanyaannya, dan soal-soal ini akan menjadi soal-soal yang akan ibu jawab nanti. Jadi untuk ujian akhirnya nanti itu soalnya, coba dijawab sebentar ya. Bu kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan ini.
reward untuk kelompok ini. Nah, ada reward untuk kelompok ini. Silakan siapa kelompoknya yang dipanggil ke depan nanti untuk tampil ke depan menerima reward yang diberikan. Tahu nggak siapa kira-kira kelompok terbaiknya? Nah, udah menunjuk si Rido, kelompok Rido nampaknya. Benar, kelompok terbaik hari ini adalah kelompok Rido dan kawan-kawan. Rido, Ihsan, dan Fajri. Kita kasih aplaus untuk teman-teman. Silakan perwakilan satu ke depan. Perwakilan kelompok. Nah, silakan Ihsan, ini kelompok terbaik hari ini. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya tetap yang terbaik, nah ya. Nah, mana pertanyaannya untuk kelompok? Oke, itu dia kelompok yang terbaik, nah. Kemudian untuk minggu depan, untuk minggu depan, anak ibu kita masih materi lanjutan kita hari ini, yaitu tentang iman kepada tentang menghindari minuman keras, judi, dan bertengkaran. Tapi yang akan kita bahas itu adalah hukum bacaannya. Hukum bacaan apa? Hukum bacaan qalqalah yang terdapat dalam dalil-dalil tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Jadi tugas anak ibu minggu depan, anak ibu cari bacaan atau panduan atau literasi tentang hukum bacaan qalqalah. Perhatikan contohnya sekalian dan macam-macamnya. Baru minggu depan kita akan kupas habis mengenai hukum bacaan qalqalah pada dalil-dalil tentang menghindari minuman keras, judi, dan bertengkaran. Oke anak ibu, sampai kita di akhir pembelajaran. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf, mungkin ada anak ibu yang dinasihati tadi, ditegur tadi, tujuannya tidak lain tidak bukan untuk kebaikan anak ibu. Kemudian tugasnya tolong dikerjakan di rumah ya nak. Nah, minggu depan kita akan Nah, selesai pembahasan mengenai hukum bacaan qalqalah, kita UHA-nya. Kita gabung pertemuan pertama dengan keduanya dengan UHA. Paham kan nak? Nah, kemudian jangan lupa berhati-hati terus, hindari kerumunan, pakai masker kalau keluar rumah, dan selalu rajin mencuci tangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.